Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Adrianus Wayandian dari Pamukas, dengan NIM 2020-53006, kelas P. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan ulang untuk materi pertemuan 12 sebagai tugas dari Bapak dosen. Penelitian kuantitatif atau quantitative research. Pada bahasa ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data, penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan prosentase, rata-rata, G², dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan, peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik interferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Ini adalah gambar komponen proses penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh perumusan masalah seperti Bobby tahun 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru, dalam hal ini sistem core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi, pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficiency yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang tidak dijawab dalam penelitian ini secara umum apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self efficiency dengan keputusan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Masalah utama yang akan
dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem banking sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer sel efisiensi, norma subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Menurut Sugiono, tahun 2007 bentuk masalah dapat dikelompokkan menjadi atas 3 kelompok, yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dalam pemanfaatan teknologi informasi di DIT-PTA. B. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible atau intangible. C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. D. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. 2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif: apakah Bunda sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Dari sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Saat ini pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan atau mandatory, namun ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia. Sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficacy dan end-user computing satisfaction. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa datang. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting, karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti oleh seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melalui kontrol terhadap variabel tertentu, dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang biasa kita ukur, baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dibagi menjadi dua, variabel bebas atau independen variabel, atau disebut variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variable atau right hand side variable atau RHS. Merupakan hasil manipulasi peneliti, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. 2. Variabel terikat atau dependent variable disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variables atau LHS. Ditinjau dari sifatnya, dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan dalam menganalisis data kualitatif. Bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas, akan menghasilkan data yang kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel berdasarkan kategori atau kategorikal, binari atau dikotomus, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Nominal atau non-ordered polytomus. Dalam skala nominal dipergunakan data angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, agama, Katolik, Islam, Protestan, Hindu, dan lainnya, suku bangsa, Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan sebagainya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan 2, status perkawinan dengan kode 1 belum kawin, 2 kawin, dan 3 janda atau duda, serta 4 cerai, di mana angka-angka tersebut mata-mata hanya merupakan tanda saja dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Macam variabel kedua yaitu variabel ordinal, adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantitatif data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomus. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas, yaitu 1 sangat puas, 2 puas, 4 kurang puas, 5 tidak puas, 6 sangat tidak puas. Mengukur variabel ukur atau metrik variabel memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kualitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skalanya. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini maka perlu diperhatikan
Apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, memiliki sifat-sifat seperti pada tabel 1. Ini adalah tabel dari sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Untuk highlights ada difference, order, distance, unique, origin. Ada juga measure of central tendency, measure of dispersion, some test of significance. Ada catatan juga, the interval scale has one as an arbitrary starting point. The ratio scale has the natural origin 0, which is meaningful. Ini adalah pembagian data dalam suatu variabel. Untuk jenis data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif nominal, ordinal, untuk kuantitatif interval, rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan, semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakan pencatatan tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat-alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi, bagaimana jika yang akan diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seseorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya, jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompokkan menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas. Untuk mengukur reliabilitas, sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split half, Alpha-Kronzbach, test-retest, Rulon, Yot, dan banyak lagi lainnya. Pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Ini adalah gambar validitas dan reliabilitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam.